Hi, welcome to Out America, everybody. Hello, everyone. We welcome our audience joining us here and also online. Thank you so much for spending your time to take a look on our event today. So, back again with me, Aninda, one of the e-guides here in Out America, and we hope you are doing well and staying safe. So, Ad America is the U.S. Embassy's American Center, and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. Well, we have exciting news for you. Ad America has reopened back, so feel free come and visit us in Pacific Place. Enjoy our facilities, and also you can watch our events live on the studio. So come to Ad America. And on this event, we'll be continuing our series of Smart City, Smart Future, but this time we'll talk something differently. Do not forget about the environment. Wow. But in the meantime, how about we're going to give you a little fun fact about related to this topic. Well, did you know that Dallas, Texas has adopted smart water monitoring devices for tracking water usage and preventing tens of thousands of gallons of water from leaking every year? That's amazing how technology can also help city to be smarter. So, that was the fun fact, but if you have more fun fact related to smart cities and environment, let us know on our chat box or also on our social media. We are waiting to have a lot of discussion with you. And now I will pass the floor to our moderator that has been moderating our discussion, Mbak Tilma Komaling, Technology Catalyst. Mbak Tilma, the floor is yours. Hi, good afternoon again, everyone. Back into the last part of the series of Smart City, Smart Future. It is an honor for me to be welcoming all of you that is joining online in, I think, more than 5 platforms here in social media. And we get a lot of feedbacks, good feedbacks as well for the last 2 sessions. There's like around 500 participants actually joining online. So thank you for tuning in. And today we're going to close the series with something that is really important right now, especially for young people because this is the place that you're going to live. And we're going to talk about environment. But the
the plot twist is the environment would be not only about the nature, and we're going to hear more about it and how is the relation with smart city and how you can also contribute. And for the last two sessions, we got a very, very good comments and questions. So make sure you prepare yours and put it in the chat box and also in comments. And I will make sure that I will ask it to the two speakers that we have today. My name is Tilma Komaling, and I will be guiding you through with the two speakers today in regard to smart city, and I'm going to read their bio. The first is Aditya Gilang Persada. He is a smart city specialist. He represents Clue at the Smart City Expo World Congress in Barcelona in 2019, and he was the business development manager for Clue Smart City, a leading smart cities companies in Indonesia, and he was a smart city specialist for the US8 ARAT 2021 to 2022. And now he is the enterprise solution sales manager at hukumonline.com, the largest legal tech company in Indonesia from 2022 to now. And with more than 12 years of experience working with the central and local government throughout Indonesia, give a big round of applause, Mas Aditya. Please take a seat. And I'm going to also read the bio of our distinguished speaker. It is very an honor for me to be speaking with him today. Mr. Hari Kusdaryanto, Smart City expert. He has been involved in various USAID programs related to decentralization, implementation, and evaluation, business enabling environment, and local governance improvement. And he is also Chief Strategy Officer of City Asia Inc., a leading consulting company in Indonesia. And he is currently a national expert and advisor for Smart City Program, Ministry of Communication and Informatics. And with over 20 years of experience in working with international development agencies and government officials, please welcome Hari Kusdaryanto. So for the first round, we're going to hear from Aditya, and we're going to understand more about the adoption of technology within his experience and also his line of work. And we're going to understand more on how is the technology in other smart cities can be applied in our related cities. So please welcome Aditya. Yes. Okay. Thank you first thing first for at America for inviting me. Also, my honor to meet again with my two friends, Mbak Mima. I called her Mbak Mima, and also Mas Hari. Tadi kita diskusi, mungkin kita bisa pakai bahasa. Yes. Okay. So let me start my present with pakai bahasa ya, teman-teman. This is my slide. Okay, again, my name Aditya Gilang Persada. I'm here because I love to share. Hopefully teman-teman yang bisa join nanti bisa dapat insight juga, mungkin kita bisa diskusi. Jadi feel free di sesi ini nanti kalau ada pertanyaan atau beberapa concern silahkan. Oke, saya izin mulai dengan satu quote singkat sebetulnya, tapi ini dari seseorang yang mungkin semua kenal gitu ya. It has become a plainly obvious that our technology has exceeded our humanity. Jadi tanpa kita sadari juga kita sekarang sudah ada di abad baru seperti itu. Jadi teman-teman merasa bahwa there are no boundaries between us gitu ya. Ada yang join lewat online, juga ada yang hari ini hadir lewat offline. Nah, kadang boundaries yang tadi saya sampaikan itu juga memang jadi concern gitu. Artinya kita tidak boleh lupa juga dengan aktivitas harian kita sebagai human, dan human itu juga punya interaksi dengan environment. Jadi we have to again look deep into nature and then you will understand everything better. Jadi hopefully semua hal yang kita rasakan saat ini di
abad 21 gitu ya, dengan semua perkembangan teknologi, itu juga tidak menghilangkan atau mengurangi fitrah atau pembawaan kita sebagai human. Oke, let me continue. Jadi di sisi smart city dan environment, sebetulnya kita bisa mulai dengan bagaimana sih sebetulnya khususnya negara kita ya, Indonesia, dan mungkin spesifik ada beberapa contoh ini di Jakarta. Jadi berdasarkan data urban population, kita memang lebih banyak saat ini masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di daerah-daerah rural, itu sangat tertarik atau sangat ingin moving to the urban atau pindah ke kota seperti itu. Jadi ini juga beberapa yang sering disampaikan terkait dengan kenapa sih sebetulnya daya tarik kota itu semakin banyak gitu di berbagai daerah khususnya di negara kita ya, di Indonesia. Mungkin dari segi ekonomi juga, kemudian juga pendidikan, kemudian juga adaptasi dan lain sebagainya. Jadi saat ini memang data-data menunjukkan populasi itu sangat banyak bermigrasi dari ya istilahnya urbanisasi ya, dari daerah rural ke urban. Nah, tetapi dari situ kita sebetulnya juga punya beberapa masalah yang akhirnya kita harus hadapi. Semakin banyak resource yang harus disiapkan gitu ya di perkotaan, terutama juga terkait dengan saya highlight satu sih terkait dengan safety. Jadi di sini tentunya juga ada yang kita garis bawahi di natural disaster. Jadi poin-poin tadi terkait dengan urbanisasi, kemudian populasi yang sangat akhirnya banyak berpindah gitu, maka menyebabkan kota juga harus siap atau harus punya cara baru seperti itu. Ini contoh kejadian di Bundaran HI. Mungkin teman-teman pernah juga tahu gitu ya, ada satu bencana alam banjir di Jakarta, dan ini juga salah satu akibat ketika kota tidak siap gitu untuk menangani urbanisasi dan tentunya tadi strategi-strategi kenapa sih kota harus punya cara baru. Oke, yes. Nah ini akhirnya kita berangkat, kota itu memang perlu cara yang berbeda gitu. Lebih pintar, kemudian tools-toolsnya juga harus disiapkan. Kemudian juga smart city itu sebetulnya kalau bisa dibilang beberapa entitas yang terlibat tidak hanya penyedia teknologi seperti itu. Saya sendiri datang dari background private sector, jadi banyak lama di perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang teknologi, tetapi ternyata tidak bisa datang sendiri. Jadi memang di sini kita harus sama-sama, ada pemerintah juga gitu. Dalam hal ini pastinya di tingkat pusat maupun daerah, kemudian juga warga, di sini juga saya highlight, kemudian juga lingkungan, mobility, security safety, dan ini kenapa saya juga mention big data, karena dalam hal implementasi sebetulnya data juga punya peran penting. Saya lihat kemarin juga di salah satu sesi di webinar series ini, yang kalau diingat mungkin garbage in, garbage out gitu ya. Jadi data yang masuk kalau tidak baik, juga mungkin decision dari pemerintah itu juga jadinya kurang tepat seperti itu. Jadi harapannya punya cara lebih baik atau punya cara lebih pintar untuk menangani tadi permasalahan-permasalahan yang hadir di kota. Oke, apa aja sih cara yang lebih pintar itu? Mungkin saya highlight dua hal di sini. Yang pertama terkait dengan kecerdasan buatan atau AI. Istilah ini juga ternyata sudah lama disampaikan gitu oleh salah satu ahli fisika atau matematika, John McCarthy. Jadi beliau bilang sebetulnya AI itu yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengotomasi cara mesin atau teknologi berpikir sendiri seperti itu. Jadi ini memang kecerdasan yang dibuat supaya memang bisa membantu manusia, tidak menggantikan ya.
Jadi mereka bisa berotomasi secara proses dan sebetulnya kalau secara implementasi saat ini kita sering dengar AI itu dibagi dua. Jadi yang pertama ada yang terkait dengan citra gambar atau vision, itu biasanya juga dipakai dengan tools berupa CCTV. Nah yang kedua yang sering sekarang kita dengar itu yang terkait dengan NLP atau Neural Language Program. Jadi bagaimana teman-teman merasakan kalau ada produk gitu ya, kemudian complaint handlingnya itu dihandle oleh robot misalnya atau mesin yang menjawab secara otomatis dan dia mengerti bahasa yang kita sampaikan. Jadi itu beberapa teknologi yang mungkin bisa diimplement juga. Nah, satu lagi, oke, ini sebetulnya terkait dengan environment ya. Jadi nanti ada beberapa contoh yang mungkin saya bisa kasih gambaran bagaimana sih cara smart city itu dapat membantu environment. Environment dalam arti tadi yang disampaikan Mbak Mima tidak hanya lingkungan hidup gitu, tapi juga secara umum society. Jadi yang pertama reduce carbon emission, ini pasti yang bisa dijadikan contoh misalnya ini foto di salah satu kota di kota Bandung, itu ada namanya BOSEH, Bike on Street Everybody Happy, itu singkatannya. Jadi semacam ride sharing gitu ya, jadi bisa dipakai bersama. Sebenarnya BOSEH itu bahasa Indonesianya kayu teman-teman, tapi disingkat jadi BOSEH. Dan ini juga cukup efektif. Jadi nah bisa dibilang ya reduce carbon emission itu bisa berangkat dari hal-hal ya ini tidak menggunakan kendaraan pribadi dan seterusnya. Kemudian support energy efficiency, artinya apa? Energi itu hanya dipakai ketika diperlukan. Let's say di ruangan ini ketika jumlah pengunjung misalnya 50 orang, maka light akan nyala lebih terang dan sebagainya. Jadi support energy efficiency itu nantinya ada IoT di dalamnya. Kemudian ketika tidak digunakan ya energi itu tidak diperlukan. Jadi itu salah satu contoh. Kemudian citizen engagement ini juga saya highlight, artinya kepantasan kita selaku warga itu juga memang harus perlu dibiasakan gitu. Artinya gini, apakah pantas parkir di bahu jalan yang di situ ada coretan P merah misalnya seperti itu. Jadi bicara smart city, cara-caranya tadi tentunya citizen engagement ini juga penting. Jadi balik ke kepantasan sebetulnya di situ. Oke, nah tadi ketika kita bilang IoT, sebetulnya berapa besar sih yang bisa terkonek gitu ya. Nah ini ada satu data dari Gartner Report di 2020, device-device di seluruh dunia itu sudah bisa terkoneksi sebanyak 20,6 miliar device. Handphone, teman-teman, kemudian juga perangkat IoT lain yang ada dipasang di setiap kota, misalnya smart traffic light. Ketika antrian kendaraan itu tidak banyak, maka harusnya lampu merahnya menyesuaikan. Mungkin hanya 2 detik seperti itu. Nah itu juga efisiensi, jadi tidak perlu orang mengantri hanya untuk menunggu lampu merah, padahal tidak padat juga traffic. Saya izin lanjutkan. Oke, ini yang terakhir. Jadi sebetulnya Urban Solid Waste Management ini memang juga satu PR ya. Jadi terkait dengan Smart City Smart Future, kita berharap juga inisiatif-inisiatif program, kemudian juga teknologi itu bisa digabungkan supaya pengelolaan contohnya ini solid waste management, pengelolaan sampah itu bisa lebih baik di masa yang akan datang. Karena memang ini juga salah satu yang cukup penting dari sisi implementasi smart city. Artinya dengan teknologi harusnya tadi ya no boundaries, kemudian orang bisa berangkat dari mulai hal yang kecil, yaitu dari rumah gitu, terkait dengan pengelolaan sampah tadi. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya kembalikan ke Mbak Mima. Thank you. Terima kasih. Give a big round of applause. Mas Aditya, dan saya berduduk saja mungkin. Langsung saja Pak Hari, take it away. Kita akan mendengar mengenai adopsi, dan sekarang kita mendengar mengenai adaptasi. Menarik ya, tadi adopsi apa saja teknologi-teknologi yang
related dengan hal yang terkini, termasuk juga data-data yang ada. Sekarang Pak Hari akan menjelaskan lebih khusus lagi akan adaptasi yang mengarahkan ke arah inovasi. Menarik, silakan Pak Hari. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Saya Hari Kusdaryanto, saya kalau dari sesi 1 dulu Dr. Semansong, dia expert beneran Pak Mima. Kalau saya kebetulan karena sejak 5 tahun terakhir sering diminta oleh Kominfo turun ke daerah, ya melihat inisiatif-inisiatif daerah mungkin jadi yang lebih pengalaman jalan-jalannya lebih banyak gitu aja. Jadi tahu inovasi-inovasi smart city yang di daerah. Saya ganti judulnya sedikit. Kalau tadi smart city, smart future, don't forget about the environment. Saya mau bilang don't forget about the future. Karena lingkungan yang kita punya sekarang itu ya, bukan wakaf dari mbah-mbah kita, bukan. Ya, bukan hibah gratisan, tapi sesuatu yang harus kita wariskan untuk anak cucu kita. Ya, jadi ingat, lingkungan harus kita wariskan, bukan ada kita habis-habiskan, kita rusak sekarang. Saya akan sharing tentang pengalaman Indonesia, kabupaten kota, karena Jakarta itu outlier ya. Sedangkan Indonesia 400 sekian itu kabupaten. Ketika ngomong smart city, saya kabupaten gitu. Ya, jadi bukan kota besar. Jadi nanti mungkin enggak terlalu yang teknologi wise, tapi inovasi atau prakarsa untuk menyelesaikan masalah prioritas. Jadi smart city kalau nggak bisa menyelesaikan masalah, mungkin cuma citra, ya pencitraan atau gaya-gayaan. Kalau di sini smart city merupakan bagian ada 1 dari 6 dimensi dan saling berhubungan. Harus menyelesaikan masalah. Lah terkait lingkungan, masalahnya apa yang kita hadapi? Ini beberapa fakta menarik ya. Deforestasi di Indonesia itu besarnya udah seluas New York itu, hutan yang kira-kira gundul di Indonesia, laju deforestasi. Kemudian Indonesia juga menyumbang 2% dari emisi greenhouse di dunia ya, nomor 8. Sampah yang diambil dari sungai-sungai di Jakarta itu kurang lebih besarnya 2,5 kali Monas ya, dari bulan Oktober, November, Desember. Dari sungai itu ya, baru dari sungai ya. Kemudian karbon emisi akibat pengundulan hutan primer itu kurang lebih per tahun sama dengan emisi dari 570 juta mobil atau 2 kali jumlah populasi mobil di Amerika. Besar banget ini fakta-fakta yang ya serem ya. Jadi kalau kita tidak bahwa ini adalah investasi untuk anak cucu kita, kita harus ini ya berhati-hati. Jadi apa itu smart environment? Bagian dari ini intinya tentang sustainability ya, tentang keberlangsungan sumber daya, natural resources. Jadi tidak hanya mengembangkan sebuah kota menyelesaikan masalah, tetapi ingat Indonesia juga punya rural areas ya, di mana sumber daya alam juga berada di sana. Jadi kita tidak sedang ngomongin urban area saja, tadi Mas Adit sudah menyampaikan apa saja permasalahan, tapi juga rural areas kita harus responsible, good and thinking about sustainable environmental governance. Karena isu-isu lingkungan, kalau kita bicara SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, 80% terkait dengan lingkungan. Ini adalah standar nasional atau merujuk kepada ISO tentang smart city, baru dikeluarkan 2019. Jadi banyak daerah sekarang mengklaim saya sudah smart, ya. Daerah saya sudah smart. Teman-teman yang asalnya dari berbagai daerah silakan ngecek. Dulu Dr. Semansong di sesi pertama smart city lawannya dumb city, ya. Kota yang menghabiskan waktu kalau mau keluar kita tidak merasa secure ya, menunggu perizinan lama. It's not smart city, itu dumb city. Nah, pemerintah membuat standar ya yang kira-kira nanti kalau satu daerah ngaku saya udah smart, ada indikator-indikator. Kurang lebih ada 80 indikator yang dari 80 indikator yang terkait dengan lingkungan itu kurang lebih mungkin
seperempat atau sepertiganya. Ini saya ambilkan beberapa yang cukup besar ya. Bayangkan daerah ke depan kalau mau ngaku smart city harus ada electric vehicle charging stations. Kemudian harus ketahuan berapa sampah yang jadi energi, berapa plastik yang di-recycle, ya, berapa air minum, ya, kualitas air minum real time yang bisa di-track, berapa bangunan yang punya smart water meters. Jadi sangat spesifik, ya, teknologi heavy, ya, berbasis data. Tapi ini harus kita sosialisasikan. Jadi kita punya arah smart city kita ke depan itu efektif atau tidak. Kalau enggak kita ya tadi pencitraan ya, ngaku-ngaku aja, self claim ya. Sudah punya comment center, layar-layar begitu, comment center without commending karena nggak bisa ngapa-ngapain. City operation center tanpa bisa melakukan analisis. Ada 3 subdimensi dalam smart environment. Yang pertama tentang konservasi ya, atau proteksi sumber daya, natural resource management. Jadi terkait air, tanah, ya, udara kita. Ini ada beberapa contoh dari Surabaya, yang warga Surabaya 10 tahun lalu misalnya, ingat betapa panas ya, 10-20 tahun lalu, saya kebetulan kuliah di sana, keluar dari kamar mandi, baru selesai mandi itu udah 2 menit udah keringetan lagi. Ya, itu Surabaya. Sekarang dari perbatasan Waru mungkin, perbatasan masuk mana saja, trotoar lebar ya, kemudian ruang terbuka hijau, taman-taman luar biasa. Dan ada 570 taman, 2 derajat suhu rata-rata Surabaya berkurang daripada sekian tahun yang lalu, luar biasa. Dari 30-31 derajat sekarang 28 sampai 29 derajat. Dan saya kalau ke Surabaya beberapa tahun terakhir memang saya akui. Ini yang menarik di Jambi, ada namanya social forestry, perhutanan sosial. Ya, bagaimana komunitas yang tinggal di suatu hutan itu didampingi jangan sampai menebang hutan ya, menggunakan jangan sampai tutupan lahan itu berkurang, tutupan hutan. Itu bisa dikonversi dalam skema carbon trading. Ini tahun 2020 desa di sini yang didampingi mendapatkan uang 1 miliar ya untuk jumlah karbon yang dia selamatkan melalui program kehutanan sosial. Kemudian yang kedua subdimensi adalah waste management, pengelolaan sampah atau limbah ya, baik sampah padat, limbah cair dan sanitasi. Ada beberapa contoh dari daerah ya. Misalnya platform terkait pengambilan sampah ini ada Oktopus, ada mal sampah di Makassar, Oktopus ada di Denpasar ya kalau nggak salah. Makassar, Denpasar, kemudian Bandung. Jadi Anda bisa pakai platform itu kalau mau jual sampah Anda atau naruh dapat duit, dapat poin. Ya. Kemudian perkantoran juga bisa tata kelola sampahnya bisa di pihak ketigakan. Kemudian ada di Pacitan, Circular Economy Village, 60% sampah diolah kembali menjadi kompos, menjadi BBM, ya menjadi barang-barang yang bisa dijual, kerajinan, pupuk organik, dan segala macam. Botak, Bogor tanpa kantong plastik. Sejak 2018, 600 kilo, kalau tidak salah kantong setiap hari 1,8 ton ya berkurang. Di Gresik, ya ada aplikasi tentang pelayanan limbah cair domestik disebut GoPlong, ya udah kebayang ya. Jadi dengan ini bisa diketahui ya pihak-pihak ketiga dan ekosistem limbah cair ini ya kemana terus bagaimana dia apakah dia karena banyak di perjalanan itu berhenti ya sampah atau truk limbah itu ngambil limbah dari tempat Anda, sedot, itu tidak ke tempat pembuangan, itu bisa dibuang di mana saja. Ya, dengan ini bisa diawasi.
Kemudian yang subdimensi ketiga adalah energi, ya, bagaimana bisa efisien, ya bisa digunakan secara responsibel dan sustainable. Tentu saja renewable energy menjadi salah satu yang banyak didorongkan. Di Sidrap dan Jeneponto, ya Sulawesi Selatan, kita sudah punya loh kincir-kincir angin raksasa kayak di Eropa itu, menghasilkan listrik. Kemudian Surabaya dengan sampah menjadi energi, mungkin yang pertama ya PLT sampah ini yang pertama. Smart lighting PJU Tomohon, jadi penerangan ini kampungnya Mbak Mema ya. 30% sudah smart, jadi bisa dioperasikan ini lewat mobile phone. Kemarin di BSD Autonomous Electric Vehicle yang pertama ya di Indonesia. Walaupun ini terkait ini ya kita masih bisa kita perdebatkan apakah memang saving the energy or not. Ngecharge-nya masih pakai listrik PLN. Artinya apa? Masih pakai batu bara juga ya. Jadi mungkin masih perlu waktu, tapi it's a good start. Nah, challenges nanti mungkin bisa kita eksplorasi, tetapi yang pertama komitmen, dan komitmen ini ada hubungannya dengan culture set dan mindset. Kalau di daerah, pimpinan daerah yang mindset dan culture set tentang smart city tahu bahwa ini inovasi, ya harus menghilangkan ego sektoral, yang sekarang masih banyak silo-silo. Ketika ngomong smart city yang diomongin beternak aplikasi, ya. Jadi banyak-banyakan aplikasi, nggak tahu bisa kepake atau enggak, obsolete atau tidak. Saya mau bilang gedung itu bersih, ya, tidak dilihat dari jumlah sapu yang ada di situ, ya. Belum tentu sapunya dipakai. Sama aplikasi banyak, ya, punya comment center belum tentu smart kalau tidak terintegrasi, ya, tidak interoperabilitas. Kemudian konsisten. Dalam program gerakan 100 Smart City diwajibkan punya rencana induk. Ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Siapa melakukan apa, anggarannya apa, kemitraannya dengan siapa. Walaupun demikian, politik Indonesia, birokrasi Indonesia ganti bupati wali kota juga bisa ganti program kegiatan. Jadi konsistensi mengawal apa yang sudah direncanakan itu penting. Kemudian kolaborasi dan co-creation. Ini juga masih kurang. Smart City kalau kita lihat di daerah itu birokratik heavy. Jadi lebih banyak pemerintah. Jadi dipikir pemerintahin, padahal anggaran pemerintah nggak akan pernah cukup. APBD pemerintah daerah nggak pernah cukup. Kenyataannya teknologi, inovasi, resources dari swasta, ya, dari lembaga pembangunan internasional itu luar biasa. Untuk smart environment masih banyak yang jalannya sendiri-sendiri, belum terpadu. Belum ada ko-kreasi, ya, yang benar-benar, oh ini ada parameter ini, masalah ini yang akan kita selesaikan bersama. Kalau ngomong circular economy, swasta kayak Unilever, Aqua Danone, kemudian Johnson & Johnson mungkin luar biasa sudah besar, tetapi daerah nggak terfikir. Saya lihat smart environment ini di antara 6 smart yang lainnya, termasuk yang paling sedikit inovasinya. Daerah ketika ngomong smart city asik dengan e-government, ya, layanan e-government. Padahal kalau e-government itu domainnya hanya pemerintah. Kalau smart city itu lebih luas. Ya, kira-kira itu ya mungkin pengantar untuk diskusi Mbak Mima dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Pak Hari. Saya tuh menyesal kenapa baru kenal Bapak sekarang. Bekerja di Smart City sudah cukup lama, konsep-konsep yang ada, saya pikir saya sudah paham semua, ternyata selalu ada yang baru, termasuk indikatornya juga. Oke, terima kasih yang baru saja bergabung di sini yang secara langsung menonton. Saya buka khusus, kalau seandainya ada pertanyaan tolong angkat tangan saja. Di sesi manapun boleh, karena ini sudah terbuka. Saya akan membacakan dulu dari yang online. Tetapi yang sudah hadir di sini langsung angkat tangan saja. Bagi saya ini adalah waktu terbaik untuk bertanya mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan konsep, indikator, aplikasi, implementasi, evaluasi,
segala sesuatu yang berhubungan dengan smart city, terlebih mengenai lingkungan atau environment. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai beberapa konsep IoT, AI, dan sebagainya. Dan lalu juga sudah dipaparkan bagaimana sebenarnya segala bentuk-bentuk teknologi itu aplikasinya. Saya senang tadi mendengar fakta bahwa sudah turun 2 derajat Celcius ya Pak di Surabaya. Jadi sekarang agak lucu nih, Surabaya adalah kota yang adem sekarang berarti ya. Gitu. Tapi ya kira-kira kita juga butuh banyak inspirasi, banyak ide dari kawan-kawan, termasuk yang sekarang sedang menonton lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Periscope, Twitter, dan sebagainya. Please do give your comments. Saya sudah ada banyak sekali pertanyaan sekarang, dan pertanyaannya menarik, bagus-bagus semua. Terima kasih untuk Naura. Naura bertanya lewat Instagram. In the case of public scale technology, has it been developed with input from the community and from the designers? Nah, ini saya pikir lebih bertanya mengenai apa sih perannya publik begitu. Saya lemparkan kepada kedua speaker, mungkin dari Pak Aditya dulu nih yang punya pengalaman untuk aplikasi pelaporan warga misalnya begitu. Apakah masyarakat atau publik itu mempunyai, do they have a say? Apakah mereka juga bisa berada memberikan input-input sebelum teknologi itu dirancang dan dibangun? Silakan. Oke, thank you pertanyaannya, Naura. In my opinion, iya tentunya maksudnya adalah publik itu bisa sangat berpartisipasi ya. Let's say kita punya satu study case, dan ini mungkin juga di tempat saya bekerja sebelumnya. Jadi tadi ya, challenges kalau dari Mas Hari bilang, challenges setiap kota tuh berbeda-beda. Nah, case di Jakarta saat itu kebetulan yang kita solve adalah ternyata warga kesulitan menyampaikan keluhan, masukan, atau komplain ke pemerintah. Nah, mudahnya seperti inilah. Ketika teman-teman ngekos misalnya, kemudian di depan rumah atau di depan kosan itu banyak sampah menumpuk. Nah, teman-teman pasti panggilnya kemana? Ke ibu kos gitu ya. Nah, itu kan ketemu ibu kosnya. Tapi kalau di Jakarta, coba bayangkan sampah menumpuk, kemudian banyak terjadi kemacetan dan lain sebagainya. Dan it's even getting worse gitu ya, tidak membaik. Nah, teman-teman harus komplain kemana gitu. Nah, akhirnya dari partisipasi publik lah, itu lahir di awal 2016, akhir 2016 mungkin, kita develop satu sistem platform lebih tepatnya. Platform ini diberi nama Clue waktu itu. Jadi publik di DKI bisa dengan mudah menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan environment di lingkungan kelurahan, di kecamatan, bahkan yang terdekat di lingkungan RT misalnya. Karena setiap RT pun punya aplikasi ini. Jadi saat itu kita mulai dari skop paling kecil gitu ya, Pak RT-nya menerima tadi komplain atau komentar terkait dengan lingkungan terdekat. Kemudian, nah ini juga nih, ini salah satu kenapa teknologi itu baik sekali ya ketika diimplement ke publik. Dalam waktu yang bersamaan, teknologi ini akan mengirimkan laporan kita tidak hanya ke Pak RT teman-teman, tapi dalam satu kali submit, itu laporan kita juga langsung diterima di command center, which is ada Jakarta Smart City di sini. Kemudian juga di waktu yang bersamaan juga diterima oleh problem handler, atau kita biasa bilang di sini ada pasukan orange, pasukan biru, pasukan hijau, dan lain sebagainya kalau di DKI. Jadi itu adalah peran-peran publik yang dilibatkan, dan kemudian teknologi jadi enablers di situ. Nah, artinya sebetulnya apa yang dilakukan, inisiatif baik ya di contoh DKI tadi, itu bisa ketika citizen engagement itu juga ada gitu. Tapi memang agak sulit sih kalau compare dengan apakah kota lain itu juga bisa melakukan inisiatif seperti DKI. Sebetulnya bisa secara inisiatif, mungkin challenge-nya lebih banyak. Karena tadi yang Mas Hari sampaikan, challenge-nya itu kalau di DKI mungkin tadi
pemerintahnya ingin tahu lebih banyak input dari warga, tapi belum tentu di let's say Gresik tadi berangkatnya kan juga tidak dari complaint handling gitu, atau Surabaya dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin Mbak Mima sedikit dari saya. Siap. Ini tadi dari sisi urban ya. Pertanyaan ini sangat besar sekali sebenarnya, sangat luas. Sekarang saya mau bertanya dari sisi urban mungkin Pak Hari. Rural, sorry. Secara spesifik kalau kawan-kawan lihat posternya speaking hari ini atau event hari ini, ada tulisan will forest become roads, will river become apa gitu? Saya lupa. Toll road apa? Nah, Pak Hari sudah banyak sekali menjalani proses-proses mungkin partisipatif dengan warga, lalu dengan pemerintah dan sebagainya. Nah, apakah ada sebuah case study yang di satu tempat tertentu yang secara khusus mengizinkan publik itu di daerah tersebut memberikan bukan hanya input, tetapi pada saat mendesain sebuah teknologi itu mereka yang menjadi sentranya. Human center design gitu ya. Human centered design. Iya, Bahasa itu kerennya. kalau teorinya harus gitu ya. Tetapi kalau kita ngomong smart city di Indonesia, apalagi rural areas, boro-boro ngomong teknologinya. Listriknya aja belum semua dapat. Ya, jadi saya mau bilang begini, mungkin saya tarik agak ke belakang, jangan hanya teknologi atau solusi ya, solusi yang berbasis teknologi, tapi saya mau bilang layanan-layanan atau program-program yang terkait dengan lingkungan, ya, inovasi-inovasi yang terkait dengan itu. Karena kalau ngomong teknologi atau solusi tadi misalnya respon, yang terkait sama respon tadi ada contoh kalau Jakarta punya Jaki, Jak Lapor misalnya ya, atau Clue, itu Bandung dulu punya Panic Button, ya Panic Button. Tahun pertama itu dari 200 yang beneran hanya 1. Yang Saya ingat itu. yang lainnya main-main gitu ya. Nah, kalau kita datang ke Muaro Jambi emang ada panic button gitu. Kita listrik ini terus apa namanya blank spot juga masih banyak gitu. Tetapi saya mau bilang bahwa banyak layanan lain ya, inovasi-inovasi yang tetap warga harus terlibat dalam desainnya. Mungkin belum desain teknologi, tapi dari bisnis proses. Ya, kita ngomong transformasi digital. Transformasi digital itu bukan hanya digitasi atau digitalisasi formulir dulu tertulis terus didigitalkan gitu. Enggak. Jangan-jangan sudah enggak perlu formulir. Ya, itu mengubah bisnis proses. Demikian juga di masyarakat. Ya, ketika ngomong layanan ya, berbasis NIK. Bisa tidak kalau keluar dari rumah sakit gitu langsung, ini ngomong society, langsung dapat bayi gitu akta lahir, kartu anak, ini segala macam gitu. Nggak usah ngurus lagi, nanti otomatis kan sudah dapat NIK-nya gitu. Ternyata di beberapa daerah bisa karena merubah bisnis proses. Di lain daerah nggak bisa ngomongnya, karena kalau Anda ingin tahu, di Indonesia itu antar dinas di dalam itu aja perlu MOU supaya NIK-nya Wow, baru tahu ya, saya. jadi perlu MOU itu dengan Dukcapil, dengan ini rumah sakit itu perlu MOU. Jadi saya mau bilang ada proses partisipatif, tapi sekarang kalau dulu namanya perencanaan partisipatif misalnya ya, untuk menentukan layanan, program kegiatan, sekarang bahasa kerennya co-kreasi atau co-design. Saya mau tambahkan karena di proses ini sekarang kalau ngomong teknologi mau tidak mau swasta itu berperan ya, perusahaan-perusahaan teknologi. Kalau mereka, enggak usah kita tanya, kalau tidak mempertimbangkan masyarakat, dalam hari ini customer, UI UX ya, enggak laku. Enggak laku. Nah kalau pemerintah ini kan monopoli masalahnya, enggak peduli UI UX, enggak peduli susah sekali di apa namanya nanti kalau aplikasinya dipakai ya. Ya mereka yang memonopoli suka gak suka suruh pakai itu gitu ya. Jadi ini agak repot. Dalam teori wajib ya perusahaan swasta sangat paham karena itu terkait sama kalau nggak mempertimbangkan customer, keperluan customer ya nggak laku, nggak ada yang pakai gitu. Sedangkan kita sekarang ini ekosistem ini semakin banyak yang pakai, semakin tinggi nilainya. Ada namanya apa? Added value network gitu ya. Jadi tidak hanya nilai komoditas tapi semakin banyak ekosistem itu dipakai ya semakin tinggi nilainya. Nah pemerintah kita
kota besar makin ke sini juga saya yakin makin belajar lah ya, supaya ininya lebih interoperable, lebih mudah gitu ya. Nanti ketika ngomong 5G sudah mulai merata segala ya, hal itu pelan-pelan kalau ngomong desain teknologi saya pikir juga sudah akan ke sana. Berarti akan ke sana ya. Artinya sudah ada titik terang lah. Memang prosesnya perlu waktu. Gap. Oke. Gap literasi. Oke. Gap literasi ya. Kita Artinya ngomong, sebelum memberikan insight kan mereka harus literate dulu dong, harus paham dulu begitu. jadi iya kita mau ngomong smart people ya. Hmm. Smart city itu nggak hanya kotanya yang pinter. Ada sensor atau birokratnya yang, wah saya udah bikin ini. Ada namanya proyek perubahan ini kalau mau jadi pejabat itu. Proyek perubahannya selalu bikin aplikasi. Tapi nggak ada yang pakai. Apalagi kalau nggak bisa baca datanya. Apalagi kalau nggak bisa baca data. Nah masyarakat harus dilihat beberapa hal. Satu, akses. Apakah dia punya akses terhadap itu, teknologi terhadap. Yang kedua, apakah affordable buat dia. Punya gadget nggak ngerti cara makainya, nggak ngerti installnya tetap aja. Jadi literasi juga penting. Siap. Nah ini elemennya banyak, artinya menarik untuk disimak, menarik juga untuk bisa dipelajari begitu. Mudah-mudahan ini menjadi awalan untuk kawan-kawan bisa belajar lebih jauh mengenai smart city dan bagaimana konsepnya. Layanan city ya, tadi juga sudah disampaikan di beberapa daerah bahkan forestry atau hutan gitu. Oke, kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Lagi-lagi yang ada di sini silakan kalau mau bertanya angkat tangannya, saya akan langsung mengarahkan. Bagi saya ini waktu yang terbaik untuk bertanya langsung kepada expert. Lalu dari Lulu dari Instagram bertanya, does this smart city technology support resilience at both the personal and public scale? Amazing question. Jadi dia bertanya, apakah memang konsep ini, teknologi ini bisa juga meningkatkan resiliensi dari personal, artinya dari kita masing-masing gitu. Nah, saya ingin sedikit memberikan informasi ya begitu. Saya rasa memang masih ada gap, ini pendapat saya, mohon maaf kalau ada pendapat yang berbeda, tapi masih ada gap antara smart city as a konsep yang besar, sebagai sebuah infrastruktur yang harus dibangun, yang sangat rumit dan sebagainya, dan harus aplikasinya itu akhirnya menjadikan manusia jadi objek. Artinya bukan sebaliknya begitu. Nah, pertanyaan ini saya pikir mengarah ke situ. Karena termasuk mengenai beberapa hal seperti yang tadi disampaikan, faktanya adalah lingkungan kita sudah sangat membutuhkan akselerasi untuk konservasi. Titik, itu tadi disampaikan ya. Kalau teman-teman tahu 2050 para ilmuwan menyatakan di Samudra Raya sana nanti akan lebih banyak plastik daripada ikan. Lalu ada juga data bahwa di tubuh kita masing-masing, kalau kawan-kawan ada yang nonton filmnya, itu sudah sampai darah ada mikroplastik. Feses kita sudah pasti ada, darah pun sudah ada. Artinya ini tidak bisa diselesaikan secara logika oleh satu orang saja. Jadi harus ada enhancement dari teknologi. Saya sangat suka pertanyaan ini karena saya rasa memang penting resiliensi seseorang atau personal resiliency itu di-enhance oleh atau ditingkatkan oleh keberadaan dari teknologi. Mungkin pendapat dulu dari Mas Adit bagaimana Mas? Apakah teknologi smart city ini bisa meningkatkan resiliensi dari personal atau dari pribadi? Oke, sebetulnya kalau itu pertanyaan mungkin lebih ke pernyataan juga ya. Artinya ya kita sepakat pastinya resilience dalam arti implementasi tadi teknologi-teknologi dan lain sebagainya gitu. Tapi memang sepakat juga bahwa masih ada gap seperti yang tadi disampaikan Mas Hari dan Mbak Mima gitu kan. Mungkin apa ya, entah ini relevan, tapi saya pikir ini mudah-mudahan relevan. Jadi implementasi teknologi yang saat ini kita adopsi misalnya di negara kita gitu ya, beberapa kan juga target besarnya itu pastinya ya balik lagi tadi ya ke urusan misalnya dampak-dampak lingkungan misalnya tadi. Jadi let's say contoh yang sekarang sedang digarap itu misalnya ada satu teknologi
kita mungkin juga sudah sangat sering dengar beritanya. Ini terkait dengan sebenarnya sederhana sih, free flow itu jadi di satu ruas jalur jalan raya itu kita tidak perlu berhenti misalnya hanya untuk bayar bayar tol atau bayar road gitu ya. Di banyak negara maju ini berhasil, bahkan mungkin nggak usah jauh-jauh sih, di Singapura juga multi lane free flow itu sudah banyak diimplementasikan gitu ya. Jadi kalau teman-teman bawa kendaraan nggak perlu berhenti, kemudian itu tentunya juga emisi banyak di situ gitu, tapi bisa langsung free flow. Dan di negara asalnya teknologi MLFF ini, saya pernah juga datang gitu ke lokasinya di Stockholm. Itu memang sangat mudah diimplement karena tadi balik lagi kepantasan warganya dalam mengadop atau menerima teknologi baru gitu. Mungkin semua yang ada di negara maju itu belum tentu cocok juga sih ketika diadop oleh negara kita dengan culture kita gitu. Jadi ada banyak pengalaman, mungkin tadi salah satunya ya terkait dengan multi lane free flow mungkin, atau yang sederhana saya juga sempat bawa satu teknologi untuk on street parking, Mbak Mima. Jadi di negara tetangga kita di Malaysia ini sudah dimulai bahkan mungkin tahun 2005 gitu ya, 15-17 tahun yang lalu. Jadi ketika citizen itu membawa kendaraan, kemudian dia memarkirkan kendaraannya, dia harus menghampiri mesin sejenis ATM itu di on street. Kemudian dia akan menginputkan plat nomor seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa juga cek di Jakarta, banyak juga sih. Ada mungkin 500-an mesin waktu itu kami pasang. Tapi ternyata di kita ada tanda kutip juru parkir, teman-teman. Nah itu bedanya, di negara luar nggak ada juru parkir. Baru tadi pagi saya begini. Oh gitu ya. Tukang parkirnya yang ngetep kan. Iya. Jadi di negara tetangga misalnya yang di ASEAN gitu ya, orang bawa kendaraan kemudian parkir on street itu pasti menghampiri mesin parkir dan dia self assessment lah gitu. Jadi datang input sendiri, bayar, habis itu ya udah tinggal nunggu durasinya dia berapa lama gitu. Tapi kalau di kita mungkin secara culture memang saya nggak tahu ya apakah orang kita lebih senang dilayani mungkin. Jadi fungsi-fungsi tadi person untuk juru parkir itu masih ada. Maksudnya ya tadi ya contoh-contoh teknologi pasti ini akan sangat support ke environment, ke society. Cuman beberapa yang diadopsi ternyata tidak melulu cocok gitu dengan culture di negara kita gitu. Jadi ya kalau pertanyaannya tadi bisa, pasti bisa sih Mbak Mima gitu. Cuma mungkin harus ada adaptasi, penyesuaian teknologi mana nih yang kita bisa pakai gitu kan. Jangan sampai tadi seperti yang Mas Hari sampaikan, pemerintahnya maksa pokoknya sistemnya begini, ternyata society-nya nggak nerima gitu kan. Ya itu juga sangat sayang sih. Mungkin mudah-mudahan menjawab sih Mbak Mima. Ya. Thank you. Menjawab artinya lebih ke arah teknologi itu adalah peningkat kenyamanan hidup begitu. Tetapi harus ada juga kemampuan dari kita gitu, dari pengguna gitu untuk memahami bagaimana mengapa harus menggunakan itu dan sebagainya. Siap. Nah, ke Pak Hari, mengenai resiliensi tadi pertanyaannya dari Lulu ini adalah apakah teknologi bisa meningkatkan resiliensi personal dan juga publik gitu. Nah, mungkin ada beberapa contoh begitu atau pendapat. Baik. Makasih Mbak Lulu, ini pertanyaan meaning of life. I know. Jadi saya nggak mau bilang resiliensi ya, saya mau bilang ini aja, inovasi smart city ya. Saya nggak mau bilang teknologi. Yes. Karena saya kembali lagi ke esensi apa itu smart city. Smart city itu tadi saya bilang harus menyelesaikan masalah prioritas, kemudian meningkatkan kualitas hidup atau kualitas layanan.
Kalau enggak menjawab itu jangan-jangan hanya pencitraan atau gagah-gagahan. Nah, kualitas hidup itu salah satunya turunannya ya resiliensi ketahanan kita. Sekarang kita mau bilang resiliensi di bidang apa nih? Kalau ngomong satu, resiliensi, food resilience misalnya, ya ketahanan pangan. Kemarin itu waktu pandemi ini game changer juga untuk smart city ya, untuk transformasi digital. Tiba-tiba orang tidak boleh kemana-mana, dipaksa untuk tetap melakukan aktivitas. Beberapa daerah itu kemudian membuat kayak database tentang apa saja sumber daya mereka di desa tersebut. Ya, itu ada di Jogja, ya, di Sumber Jawa daya Tengah. alam. Sumber dayanya, jadi panenannya apa, siapa menanam apa. Oke. Itu. Terus siapa saja yang miskin, itu didata itu, keliling itu. Ketika nggak boleh orang 2020 itu, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Jadi mereka mulai bikin ini. Ini belum ngomong teknologi loh ya. Dari bisnis proses dulu gitu. Jadi dia kumpulin, oh kita kalau nggak boleh kemana-mana, terus ini gimana nih caranya mereka bikin. Oh terus bikin database, bikin aplikasi sederhana. Kalau ada apa-apa ada hotline-nya. Siapa yang perlu dikasih sembako, terus nanamnya giliran ya. Kamu nanam apa? Itu contoh sederhana yang keren banget itu. Kalau ngomong food resilience ternyata inovasi itu ya berbasis teknologi bisa. Kemudian Jakarta juga punya itu kalau nggak salah. Itu selalu diinikan ya, kolaborasi sosial, kolaborasi bantuan sosial itu yang cukup besar itu untuk social resilience yang luar biasa di Jakarta saat pandemi. Ketika ngomong ke lingkungan, ya, negara-negara atau daerah yang menggunakan smart city atau inovasi untuk bisa saving energi, misalnya, ya tentu saja mereka akan punya cadangan energi yang lebih tinggi daripada yang sekedar buang-buang energi aja. Membuang listriknya, ya menggunakan ini fosil, tetapi negara yang mulai sekarang berinovasi mikirin gitu. Saya baru baca, mungkin sudah pernah dengar The Edge. Ini the smartest building in the world, ada di Amsterdam. Ya, ini gedung yang dia tidak hanya mengeluarkan energi, tapi sudah net benefit. Jadi dia mengeluarkan energi. Menghasilkan energi. Energi lebih banyak daripada yang dia pakai. Okay. Jadi dia bisa nyumbang lah, kok bisa ya, namanya smartest building ya. Bahkan dia tahu toilet yang mana yang perlu dibersihkan karena lebih sering dipakai. Jadi kalau kita biasanya toilet kan ya semua dibersihkan setiap akhir, itu enggak perlu, sudah dipikirin gitu. Terus tempat duduk yang modelnya co-working space raksasa. Jadi energinya di lampunya pakai smart lighting, pakai Philips kerjasama, pakai LED. Jadi siapa masuk kemana, energinya dia sukanya lampu yang seperti apa, ya. Kalau dia pergi langsung mati sendiri. Nah, itu contoh betapa kalau ini benar-benar teknologi ya, sudah dipakai, resiliensi jadi lebih tinggi, minimal di building tersebut, oleh perusahaan tersebut. Kalau itu gabungan, smart city itu is about connection. Kalau semakin banyak seperti itu, satu komunitas, berbagai komunitas, satu negara, energi resiliensinya lebih tinggi. Sampah, ada bank sampah, kita bicara belum teknologi. Bank sampah di beberapa desa yang pernah saya lihat, beberapa daerah. Ibu-ibu bisa nabung, beli emas kecil-kecil, ya harga 250 ribuan dari jualan sampah. Dibikin komunitas bank sampah, ya dipakai itu sendiri. Di Musi Banyu Asin, ya ada supermarket isinya sembako ditukar dengan sampah. Ya, Anda ini kumpulin, ada tukang ojek yang sempat saya interview, ya dia ngumpulin setiap 2 hari, saya kadang beli minyak goreng, saya beli ini, tukang ojek menggunakan ini bank sampah. Jadi ketika ngomong resilience, ketahanan, ya kualitas hidup, it's a must. Inovasi atau smart city harus bisa menjawab peningkatan kualitas hidup. Ya, tergantung nanti resilience. Kalau forestry misalnya, ketahanan. Karena kita bicara lingkungan, itu kita bicara poverty. Ya. Orang-orang termiskin itu yang hidup di yang penyedia sumber daya itu biasanya di hutan, ya di pantai, di hulu sungai gitu. Ketika itu rusak, ya dia jadi dua, dia penyumbang sebetulnya kerusakan lingkungan, tapi juga yang terdampak paling besar. Kalau kita tidak menyelesaikan kemiskinan juga resilience itu ya, lingkungannya juga bakal rusak.
Jadi dua hal yang saling berkaitan. Oke, ya silakan. Boleh dibantu. Saya undang lagi juga untuk kawan-kawan yang di online untuk mengirimkan pertanyaan bisa di kolom chat, bisa lewat Instagram, Twitter, YouTube, silakan. Yes, boleh memperkenalkan nama dulu? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Salman dari SIL AWS Fahari. Izin bertanya, mungkin pertanyaannya cukup simpel dan cukup mendasar kali ya. Mengapa city dan mengapa teknologi? Karena sebagaimana yang dikatakan Pak Hari tadi itu kan smart city itu tidak melulu tentang teknologi untuk konsep awalnya, karena tentang konektivitas atau mungkin lainnya kayak gitu. Kemudian kenapa city? Kenapa tidak, mungkin saya pribadi gitu ya, tidak pernah mendengar istilah konsep smart village kayak gitu. Karena sebagaimana yang kita tahu kan suatu kota itu ditunjang oleh desa-desa seperti mungkin Jakarta itu ditunjang oleh Bogor, Tangerang, dan daerah-daerah lainnya kayak gitu. Kalau memang smart city ini sulit untuk diaplikasikan secara menyeluruh, bukankah akan lebih mudah dimulai dari yang terkecil dulu seperti desa-desa dan lain-lainnya. Mungkin itu saja pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Iya, boleh. Nanti kalau ada follow up questions boleh ya. Lanjut, silakan Pak. Iya. Kenapa city bukan wati Siti ya, gitu ya? bukan Wati. Ya, smart city itu pendekatan aja istilah pembangunan kalau saya bilang itu ya. Oke. Jadi kalau saya nggak melulu kota cerdas, itu bisa kalau di konteks Indonesia ya kabupaten. Ada yang bilang beberapa daerah saya nggak mau smart city, saya maunya smart regency, ya enggak apa-apa. Itu pendekatan aja framework ya. Nanti saya sedang membantu Kominfo juga sedang menyusun panduan smart province. Oh, lebih besar lagi. Lebih besar karena kan sudah banyak smart city, smart regency. Kalau provinsi gimana nih? Karena kewenangannya beda. Tapi ya poin-poinnya tetap sama dengan smart city. Itu kan pendekatan aja. Kenapa kok smart city dulunya awalnya ini kan yang bawa perusahaan-perusahaan telco ya, Cisco, IBM gitu, memang jualan untuk di kota, ya kan perangkat-perangkat atau inovasi-inovasi yang kiranya dipakai kota. Konteks Indonesia tidak melulu city, dan saya juga mungkin pernah sharing di SIL AWS, di Indonesia beberapa kabupaten ketika ngomong ininya berbasis di desa atau kampung. Banyuwangi salah satu yang paling terkenal dengan smart kampung. Jadi bagaimana inovasi, layanan diperbaiki, memang fokusnya di desa. Karena dia merasa dia ini dari desa ya. Kebanyakan ada di desa. Layanan kepada desa-desa yang 3 jam atau 4 jam dari kota kan harus sama. Ya, smart city itu nggak boleh eksklusif hanya yang di urban. Ya, warganya lebih banyak di desa. Jadi smart kampung. Kalau di situ apakah ada teknologi? Ternyata Banyuwangi ya mungkin enggak blank spot, dan teknologi to some extent bisa dirasakan oleh semua. Tapi jangan lupa layanan ada sampai di level desa. Jadi untuk ini KTP, KK, ganti akta lahir sambil merem aja bisa. Enggak perlu 4 jam ke Salah nanti Kota namanya Banyuwangi. Pak. Salah nanti namanya. Tetapi kalau dia nggak punya handphone atau dia punya handphone tapi gaptek, dia bisa tetap datang ke kantor desa untuk dilayani. Nah, itu layanan yang inklusif berarti ya. Available servisnya tapi accessible enggak? Bisa diakses, affordable enggak? Misalnya, baru nanti level berikutnya adalah partisipasi dan kualitas layanan. Nah, jadi saya sepakat dengan Anda, smart city harus dipahami dulunya memang awalnya kalau di sono ya, di barat sana fokus di kota oleh perusahaan telco, ininya city ya. Kalau di Indonesia pendekatannya itu pendekatan saja, boleh ke kabupaten, boleh ke kampung atau desa. Jadi banyak program smart village, smart kampung, tapi framework adalah smart city. Apa? Inovasi untuk menyelesaikan masalah prioritas, meningkatkan layanan. Kembali ke esensinya itu. Siap. Pertanyaan yang sama, kita minta komentar dan pendapat dari Mas Adit, silakan. Oke, thank you Mas. Siapa tadi ya? Muhammad. Muhammad. Betul? Oh Salman, Salman. sorry Iya. Salman. Iya, ya mungkin pertamanya karena memang tadi ya, datang karena adopsi. Ya karena adopsi. Jadi
kita mencontoh, sebetulnya kan tidak ada yang salah dengan mencontoh gitu kan. Tetapi tadi perlu adaptasi dan penyesuaian yang memang secara kultur itu cocok lah dengan yang ada di negara kita gitu. Kenapa tidak dimulai di desa-desa? Nah, saya pikir juga betul tadi yang Mas Hari sampaikan. Jadi yang penting bisa dimulai dengan lingkup terkecil gitu ya. Artinya pelayanan publik. Pelayanan publik terkecil di mana sih? Ya tadi, kalau di negara kita mungkin di desa itu, kemudian kecamatan dan seterusnya. Tetapi memang balik lagi nih ke hal lain sebetulnya yang juga saya lihat ya atau saya sering temui, memang engagementnya harus dengan orang atau level di kepala daerahnya, which is memang artinya harus ada bupati di situ misalnya kalau kabupaten atau wali kota di situ kalau kota gitu. Jadi kenapa dimulai dari situ juga balik lagi ketersediaan resource gitu ya, baik itu SDM misalnya di dinas-dinas dan lain sebagainya, kemudian juga tentunya alokasi anggaran itu juga kan memang ada atau disediakan di level tadi gitu, di level terkecil di kita tuh mungkin ya tadi ya, yang pegang anggaran itu biasanya dinas, tapi dinas itu di level kota atau kabupaten. Tapi implementasinya bisa sampai ke titik terjauh di desa gitu. Cuman hanya kalau Mas Hari bilang itu kan model pendekatan gitu, istilah saja. Jadi ada kita mungkin kenal smart kampung tadi, smart village, smart agency dan lain sebagainya. Tapi betul sih, sepakat bahwa yang harus di-solve itu adalah bagaimana itu accessible, betul, memudahkan untuk bisa pelayanan publik itu diakses gitu. Dan kalau sudah bisa diakses dengan mudah, ya harapannya juga cheaper sih ya. Jadi kita nih sebagai publik kalau apa-apa harus ada cost juga ribet sih kayaknya Mbak Mima gitu. Dan itu bisa Efektivitas berarti. Iya, efektivitas. Betul. Oke, terima kasih dari bagian sini, dari sebelah kiri ada pertanyaan? Daripada bertanya ke sebelahnya mungkin bertanya langsung kepada expert. Yes, silakan. Boleh loh ditepukin tangan loh. Tes ini Pak. Oh ya, nama dulu ya. Ya. Nama saya Farid. Farid. Sama dan saya Salman dari Silawa S juga. Mau nanya gini Pak, kalau misalnya gimana ya? Tadi kan Bapak bilang ada ketika sebuah city dibilang smart ada beberapa teknologi akhirnya waste nggak digunakan. Jadi langkah awal melakukan smart city ini gimana? Biar bisa dipakai oleh semua orang dan nggak cuma orang yang ngerti aja make, tapi semuanya juga bisa make. Gitu aja sih Pak. Langkah awal untuk bisa menggunakan atau bisa mendevelop. Masuk ke smart city itu gimana langkah awal? Masuk untuk berkontribusi atau mendesain. Smart city kota itu bisa dikata smart, langkah awalnya tuh bagaimana? Oh oke. Like titik zeronya di mana gitu? Yeah. Oke. Sip. Menarik nih pertanyaannya Pak Hari. Benar nggak Mas Adit? Titik zeronya di mana? Titik awalnya di mana? Kan harus ada ujung pangkalnya gitu. Pangkalnya di mana sebenarnya? Gitu. Baseline, ya awalnya mulainya. Jadi ini pengalaman saya ya, dan itu ada di Panduan Nasional juga. Jadi itu tadi Indonesia, ini konteks Indonesia. Ada 520-an lebih lah, kabupaten kota. Kotanya 98 kalau sama Jakarta. Dengan ini yang berbeda-beda ya. Mulainya dari mana? Smart City Jakarta pasti beda dengan Smart City tadi mana Banjarmasin atau Anda dari Semarang, itu beda. Jadi harus dianalisis dulu. Ya sebelum, kalau kami ke daerah selalu menyarankan ada namanya strategi ya, ada rencana induk yang komprehensif. Dimulai dengan membuat analisis terkini, kesiapan menuju Smart City sebelum bikin program dan inovasi. Harus dilihat satu nature, endowment faktornya, ya kondisi geografisnya Jakarta, Semarang, Garut pasti berbeda. Kemudian infrastruktur harus dilihat, ya
infrastruktur digital, infrastruktur fisik, dan infrastruktur sosial. Ya. Ada mall enggak, ada universitas atau tidak. Ya. Kemudian ada suprastruktur, kebijakan, peraturan, kelembagaan. Ya. Oh, dia sudah punya aturan tentang SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dia sudah punya forum lingkungan misalnya. Itu harus dilihat. Jakarta, oh sudah punya forum CSR. Dari sini nanti bisa dilihat apa saja potensi yang bisa dikembangkan. Kemudian struktur. Ini dilihat bagaimana kondisi komunitas, ada berapa komunitas, ada berapa startup, itu semua dianalisis. Kemudian culture namanya, budaya, karakter. Ya, bikin smart city di Bali pasti beda dengan sawah lunto. Kalau Anda mau smart branding, smart tourism, jangan-jangan harus beda. Banda Aceh pasti beda dengan Denpasar atau Kuta ya. Ini bebas ya, ini kalau bikin event ya pasti mikirnya berbeda gitu. Tantangan lingkungan juga beda ya. Kalau nature Kuta misalnya ngomong sampah plastik, sampah laut, kemudian sampah di tempat-tempat ini. Banda Aceh lingkungannya bukan itu mungkin. Nah, dilakukan analisis kesiapan, terus ada ini baseline, itu yang perlu dilakukan di awal. Sebelum kemudian menyusun dari situ, ya analisis SWOT, ini visi masa depannya mau seperti apa, di cross check dengan namanya dokumen rencana pembangunan jangka menengah. Jadi enggak ngomong smart city-nya ke sini, kebutuhan daerahnya ke sana. Itu titik awalnya. Ya, oh kami fokus di smart kampung. Oh kami mau fokus di lingkungan laut. Oh kami mau fokus di literasi misalnya. Karena hasil analisisnya menyebutkan itu. Oh kami juga fokus di peraturan kebijakan. Oh kami fokus di infrastruktur pendukung. Kita selesaikan dulu kabel fiber optik. Kita selesaikan, tambahkan dulu BTS supaya konektivitasnya nyambung dulu. Sebelum ngomong ke inovasi-inovasi smart city. Kira-kira gitu ya, harus dilakukan analisis komprehensif dan mendalam atas beberapa faktor itu. Sip, dari pertanyaan Farid ini saya mau bertanya kepada Mas Adi. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kesiapan ya, ada analisis kesiapan dulu untuk sebagai ujung pangkalnya, sebagai pangkal mulai titik zeronya lah untuk memulai sebuah smart city. Sebagai orang yang sudah berkarir cukup lama, isunya sama, smart city, dan banyak bertemu dengan kepala-kepala daerah, lalu bupati, dan berbagai bentuk smart city, berbagai titik zero yang mereka sampaikan gitu. Apa pembelajaran menurut Mas Adit yang bisa ditarik? Kira-kira lesson learn-nya apa nih? Mungkin di sini sebagai bukan hanya sebagai pengguna ya, tetapi untuk orang-orang yang praktisi, profesional, akademisi yang mungkin nanti akan bekerja bersama dengan pemerintah gitu. Ya, thank you Mas Farid, Mbak Mima. Kalau titik zero sebetulnya bisa sepakat, artinya tadi perlu analisa dan sebagainya. Cuman lesson learn-nya adalah ternyata kita kalau mau dikembalikan lagi ke satu kata yang tadi saya sempat sampaikan, mungkin ini juga bisa masuk sih sebagai evaluasi kita lah di beberapa daerah, yaitu human habit gitu ya, atau kepantasan tadi sih. Jadi mungkin memang culture balik lagi. Jadi ketika mau dipasang satu buah inisiatif, let's say namanya misalnya berangkat dari transportasi misalnya yang mau kita selesaikan ya. Transportasi, oke, kita mau selesaikan transportasi, masalah kemacetan dan lain sebagainya, mungkin di urban area itu cocok gitu. Tapi kalau di rural area, motor yang lewat aja jarang, mobil gitu, adanya kerbau mungkin kan, sapi dan hewan ternak misalnya. Terus masalah kemacetan apa yang mau kita solving di situ gitu. Jadi artinya balik ke kata tadi, kepantasan, sebetulnya sih yang mau di-highlight adalah teman-teman yang ada di urban gitu, kayak kita saat ini, itu mungkin harus balik lagi menyadari bahwa society itu juga punya peran penting lah, smart citizen kita bilangnya mungkin ya, atau citizen engagement. Jadi ya kayak tadi contohnya
hal yang sederhana kayak parkir di P biru atau di P coret aja kita masih kadang ya nggak tertib gitu ya. Jadi mau ngomong smart city tapi ini citizennya nggak smart nih susah juga sebenarnya. Disuruh udah ada teknologi keren gitu ya, misalnya ETLE gitu, elektronik tilang elektronik itu ya. Itu juga kan sebetulnya cara upaya supaya memaksa society gitu. Kadang-kadang society ini harus dipaksa gitu supaya bisa memantaskan diri ya mungkin, tapi juga ya beberapa ternyata implementasinya kurang pas sih. Kalau semua provinsi dipasang ETLE juga kayaknya nggak pas juga sih sebenarnya. Jadi ya betul, tadi analisa itu penting baseline-nya yang Mas Hari sampaikan, karena ya tiap daerah punya kekhasannya masing-masing. Mau apa dulu nih yang di-solve gitu, isu kemacetannya kah atau mungkin ada satu daerah yang sering banget terkena bencana misalnya, entah itu bencana banjir atau gunung dan lain sebagainya, mungkin baseline-nya ya balik lagi dari mana yang mau diselesaikan terlebih dahulu. Tapi menurut saya kayaknya ya mungkin kita harus mulai lagi mengencourage kita semua gitu, belajar terkait hal-hal yang sifatnya kepantasan lah di sisi citizen mungkin Mbak Mima. Walaupun Itu kepantasan itu definisinya berbeda-beda untuk masing-masing orang. Oke, saya menunggu tadi dari right wing, sekarang dari east wing. Sebelum saya menunggu mendapatkan, saya berharap nih ada pertanyaan dari sebelah kiri. Saya mau membacakan dulu dari Anggun. Anggun, terima kasih dari Twitter sudah bertanya. Ini cukup pertanyaannya cukup general. What are the broad features of smart cities? Jadi apa aja nih fitur-fitur dari smart city? Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya, secara mendasar ada beberapa konsep begitu. Tapi karena ini sesinya adalah sesi environment, jadi mungkin fitur-fitur secara spesifik untuk lingkungan, bukan hanya untuk alam, tapi society sebagai ekosistem, lalu akan ada interaksi antara manusia dengan infrastruktur, itu juga masuk ke dalam sebuah lingkungan. Apa fitur-fitur apa saja yang bisa diterapkan gitu untuk smart city? Kalau saya bisa memancing diskusi begitu, mungkin untuk environment bukan fitur, ini bukan smart city tapi hanya sebuah, bahkan bukan gimmick. Ini saya suka sekali nih at Amerika, contoh ini bukan fitur smart city Pak Hari, tapi ini salah satu, bukan yang ini ya, ini salah satu solusi sebenarnya. Judulnya adalah Refills Not Landfills. Saya bangga sekali dapat ini. Karena kalau kawan-kawan pikirkan, kalau kita minum air kemasan, berapa lama kita untuk menghabiskan satu botol itu? 2 menit? Ada yang bisa 1 menit? Lebih? Oke, mungkin 6 menit. 6 menit kita menggunakan kemasan plastik berisi air untuk tubuh kita, tetapi waktu untuk bisa menguraikan botol plastik itu adalah 45 tahun. So, bagi saya tadi mungkin fitur smart city dan sebagainya itu beyond ya, maksudnya besar sekali ya. Tapi saya lebih suka memang tadi menyampaikannya kita satu-satu. Dan akhirnya juga kalau untuk lingkungan atau untuk alam, konservasi alam, proses inovasi ini yang paling penting. Proses inovasi di mana ada masalah, lalu diselesaikan dengan inovasi, keterkaitannya itu baru diselesaikan dengan fitur dari smart city. Mungkin begitu dari saya untuk menyambungkan kira-kira fitur-fitur apa saja yang bisa dilaksanakan untuk, kalau bahasa kerennya ada smart environment. Saya bingung gimana caranya untuk environment itu bisa smart Pak Hari. Ini bad jokes tapi silakan. Semoga nggak lebih bingung. Ya, saya ini aja kali ya, mungkin kalau fitur tren lah ya untuk lingkungan, tren inovasinya apa. Kalau di Indonesia ini sekarang lagi ngetren ekonomi sirkular. Ya, sebagai dulu kan ekonomi linear gitu ya. Jadi kita produksi barang, dipakai, barangnya kemasannya ya dibuang, masuk ke landfill, ke tempat sampah. Ya udah,
nggak diapa-apain. Kemudian ada bergeser ke 3R, ya pemilahan, kemudian reuse, reduce, recycle, ya. Kalau bisa didaur ulang, reduce seperti ini, sudah nggak pakai tumbler supaya mengurangi jumlah botol plastik. Reuse, dipakai lagi ya, dipakai untuk kerajinan gitu. Bank sampah di Padang Panjang itu ibu-ibunya bikin kerajinan untuk tas, map ya yang dipakai dibeli oleh dinas-dinas terkait untuk seminar-seminar, workshop. Jadi itu ya. Nah, terus ada yang terbaru ekonomi sirkular gitu ya. Ininya partnernya Mbak Mima ini kan ahlinya ekonomi sirkular. Jadi bagaimana suatu komoditas atau suatu barang itu bisa dipakai untuk berulang kali. Jadi ada itu misalnya plastik atau bisa di recycle sampai sekian kali. Masuk lagi ke dalam misalnya plastik PET itu masuk lagi ke pabrik, dibeli lagi sama dipakai lagi oleh pabrik tersebut, air mineral atau pabrik dipakai lagi untuk bahan kemasan dia sampai berapa kali gitu. Jadi ini muter terus, itu satu tren circular economy. Kita bilang kemudian renewable energy ya untuk ini ya, fitur-fiturnya juga banyak. Ada PLTP, ada geothermal, ada solar, sekarang ada biodiesel ya untuk menggantikan fosil gitu. Tapi masih mahal gitu ya, teknologinya masih mahal pada kenyataannya. Teknologi mahal plus tentu saja semuanya kepentingan ya. Selalu ada yang dirugikan. Yang dirugikan ini kalau selama ini status quo mungkin ya ini gitu ya. Itu tarik-menarik selalu ada. Tapi kalau saat ini tadi saya kasih contoh automated vehicle electric gitu ya, mobil listrik. Ya, ke depan kan itu ya misalnya. Tetapi kalau saat ini pakai mobil listrik ini ya tetap Listriknya dari listriknya mana? dari mana? Ngecharge-nya ke PLN. Ya kan PLN pakai apa? Listriknya dari mana? Batu Bara bara, masih ya. masih fosil gitu ya. Terus tren tadi ya bank sampah, misalnya bank sampah udah wajib ya nanti ke 3R itu. Kalau ngomong yang agak besar society ya, smart society. Saya mau bilang literasi atau ekosistem pembelajaran sekarang ini berbeda dengan dahulu. Future class. Jadi kalau sampai zaman saya lah atau sampai sebelum pandemi gitu kan, kita belajar, seseorang belajar itu kan pada waktu tertentu dari usia berapa? 7 sampai formal ya, sampai 18 tahun mungkin ya. Hampir semua orang di dunia kayak begitu. Setelah itu praktis tidak. Future class akan berbeda ya. Ngomong smart city, perkembangan teknologi, future class atau ekosistem pembelajaran menyesuaikan dengan individu. Waktunya bisa kapan saja sesuai dengan pace. Kalau zaman dulu kan enggak, Anda kelas 2 SD ya belajar itu. Kalau enggak bisa ngejar, enggak naik kelas. Kalau SMP ya belajar itu, kasih waktu 3 tahun. Ya, kalau enggak bisa ngejar karena nakal, karena enggak konsen, ya mungkin karena ini enggak naik kelas. Drop out. Kalau sekarang tidak. Ke depan kita ngomong. Satu, menyesuaikan dengan pace seseorang. Yang kedua, setelah ini resmi yang formal tadi, bahkan sekarang masih ada, kita itu bisa akses kapan saja. Ya, kita mau belajar tentang transformasi digital, banyak kursus online ya, ada Udemy, ada gitu ya. Kita mau belajar tentang berternak lele, besok pun kita bisa lihat itu di YouTube banyak sekali ya. Jadi menyesuaikan dengan pace individu, menyesuaikan dengan passion kita mau berhenti dulu tahun depan deh aku mau fokus ini, aku sertifikasi ini. Sekarang jauh berbeda dengan dahulu. Ya, jadi future class kalau kita ngomong smart society itu mungkin fitur salah satu yang menyesuaikan, dan pandemi ini itu game changer. Ya, banyak dari kita yang tiba-tiba harus mengenal smart economy, memakai e-marketplace pertama kali, itu banyak loh orang-orang baru. Kalau Anda milenial mungkin tidak, tapi kenyataannya di luar sana, di luar Jakarta itu banyak yang semuanya serba baru. Dan yang saya bilang tadi, future class akan menginikan future society.
ya, society yang berbeda ya, yang smart, yang lebih tech savvy gitu ya. Kalau tadi saya bilang Indonesia kok nggak teknologi, ya saat ini kenyataannya kalau ngomong smart city mungkin yang berbasis teknologi baru 40% lah. Kita bandingkan sama yang di Amerika, Barcelona gitu ya, ngomong smart city ya. Tapi nantinya juga harus demikian, karena teknologi itu kan makin ke sini, makin cepat, makin mudah, makin murah juga ya. Gitu. Kalau infrastrukturnya sudah ini, kira-kira begitu. Siap. Saya pikir tadi smart society itu lebih cocok karena environment itu yang smart harus orangnya, sudah pasti. Sudah pasti kita yang mengambil pilihan gitu ya. Oke, saya berikan kesempatan terakhir, masih ada sedikit waktu. Yes. Sebelumnya perkenalkan, saya Anabel. Saya mau bertanya juga kepada Pak Hari dan Mas Aditya. Mungkin lebih ke spesifik satu topiknya itu tentang waste gitu. Kalau misalkan di Indonesia ini kan memang permasalahannya mungkin TPA-nya penuh dan lain sebagainya, kemudian juga ingin di-expand, tapi masalahnya di lahan yang nggak ada, yang sulit untuk didapatkan gitu. Dan kalau misalkan melihat dari negara lain di Korea Selatan itu ada kalau tidak salah underground trash system. Jadi semuanya itu dari pengumpulan sampah, pengelolaan air limbah dan pemilahan sampah dan lain sebagainya itu dilakukan di bawah tanah seperti itu, di bawah taman. Dan saya ingin bertanya, apakah di Indonesia itu sudah ada wacana untuk ke arah sana? Dan semisal pun belum ada, yang menjadi kendala itu apakah dari kebijakannya ataupun kesiapan lahan, pemerintah, dan sumber dayanya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sip, Mas Adi dulu, silakan. Wah, ini, Kita punya waktu 5 menit, kita coba menjawab dalam waktu yang tersisa. Iya, oke, thank you. Ini sebenarnya ranahnya Mbak Mima dan Mas Hari juga nih. Tapi saya coba isi dari sisi teknologi ya. Sebetulnya inisiatif-inisiatif teman-teman yang bergerak di bidang itu, waste management, itu saat ini sudah banyak. Tadi Mas Hari juga contohkan, ada Octopus dan lain sebagainya di beberapa daerah. Nah, mungkin dari pengalaman sempat diskusi sedikit dengan beberapa penggiat gitu ya di waste management ini, memang masih belum ada engagement dari dua pihak sebetulnya, public sector, which is dalam hal ini government gitu, karena government masih melihat ya ini masih jadi sumber pembiayaan lah ibaratnya gitu, jadi membebani ibaratnya. Nah kalau dari private sector mungkin let's say hotel gitu ya, satu kali meeting offline itu kan sisa makanan dan lain sebagainya cukup banyak juga, terutama botol-botol kemasan. Nah itu juga masih belum banyak yang inisiatif untuk bekerja sama dengan para penggiat waste management teman-teman tadi gitu. Jadi tapi kalau secara teknologi sebetulnya teman-teman di startup teknologi memungkinkan, betul. Jadi ibarat on demand application juga sih sebetulnya, tapi ini yang dijemput ibaratnya sampah aja gitu. Jadi harusnya secara teknologi itu memungkinkan, cuma mungkin ya banyak challenge lah di sisi waste management. Honestly itu nggak di expertise saya, cuman secara teknologi itu memungkinkan sih untuk bisa tadi ya membuat kanal baru lah atau tempat baru betul management. Untuk bisa di collect, mungkin itu sedikit. Pendapat saja kita punya 3 menit lagi. Untuk waste management jangan pernah salahkan lahan, karena tidak akan yang namanya bumi itu menambah luas, tidak akan pernah. Jadi yang disalahkan itu adalah waste-nya. Makanya kalau tadi Pak Hari sampaikan reduce, reuse, recycle, kalau saya nomor 1 seharusnya sudah ada namanya resist. Artinya kita menolak menggunakan gitu. Refuse, resist, refuse, reuse, baru yang lainnya gitu. Jadi mungkin itu. Karena kalau berbicara lahan panjang itu nanti akan hubungannya politik, hubungannya political will sudah pasti, lalu ada keberpihakan, ada kepemilikan. Tapi bagi saya sederhana aja, bumi ini tidak akan menambah luas, tidak akan lebih besar lagi kilometernya, diameternya. Jadi ya memang yang harus dikontrol adalah pemasukan atau sampah yang ada. Mungkin gitu. Mudah-mudahan menjawab, Anabel. Sip. Terima kasih. 1 minute
last comment Pak Hari. Ya. Just bukan last statement ya, saya nggak suka kalau last statement nih, karena pasti akan ada obrolan lainnya. Tapi kira-kira closing aja. Untuk teman-teman yang masih muda, ingin belajar atau ingin berkontribusi secara spesifik, berkarir di Smart City. Saya suka sekali tadi don't forget about the future. Silakan Pak Hari, pesannya. Ya, Smart City adalah esensinya yaitu tadi ya, inovasi untuk menjawab permasalahan, meningkatkan kualitas hidup, kualitas layanan dengan sumber daya yang terbatas. Sumber daya kita yang terbatas, sumber daya daerah yang terbatas, anggarannya, orangnya kayak begitu, ya, teknologi yang dimiliki, ya, birokrasinya. Sumber daya alamnya yang sudah kayak gitu nggak diapa-apain. Nah, dengan kolaborasi, dengan ko-kreasi, ya, mengubah mindset itu mulai dari itu dulu. Melihat bisnis prosesnya apa sih, ada permasalahan apa, mengidentifikasi masalah dengan benar itu sudah menjadi bagian dari solusi yang baik yang akan kita tawarkan. Jadi kalau teknologi itu pada dasarnya nanti mudah kita menyesuaikan, yang nempeli teknologi banyak ya tersedia. Tetapi mendefinisikan masalah, melihat bisnis proses yang paling simple, yang ramping, yang kira-kira menyelesaikan masalah itu lebih penting. Dan pemuda, youth, Anda adalah motor-motor ya yang nanti dalam proses kolaborasi dan ko-kreasi juga harus terlibat. Siap. 20 seconds of 20 seconds. pesan-pesan Oke. kepada yang hadir di sini dan juga online. Silakan Mas Adit. Ya, thank you Mbak Wima. Ini sebetulnya bukan bidang ilmu sih, tapi tren baru gitu ya. Ini tren baru. Mas Haris juga selalu bilang, Mas Hari bilangnya ini tuh enabler saja gitu. Jadi teknologi semua betul enabler. Tapi secara singkat ini pemerintah kita juga melakukan banyak improvement, dan saya berharap juga kita semua bisa memanfaatkan gitu ya. Nanti ke depan ada yang namanya Digital Transformation Center, itu juga sedang digarap. Kemudian juga nanti ada yang namanya data center nasional dan lain sebagainya lah. Jadi peran kita sih yang penting di society ya, kita tetap bisa terlibat. Caranya gimana? Ya tadi misalnya dengan juga aktif memberikan masukan dan input gitu ke pemerintah kalau memang program-program yang bisa dilaksanakan itu bermanfaat. Mungkin itu aja sih sedikit dari saya, Mbak Mima. Siap, ko-kreasi dan input kepada pemerintah. Terima kasih untuk semua yang sudah bertanya, terima kasih juga untuk input-inputnya. Sekarang kita mau Mentimentor dulu. Coba boleh buka ke menti.com, silakan boleh ditayangkan. Menti.com, lalu akan ada kode spesifik di situ, lalu ada pertanyaan sedikit. Yes, are you ready? 275690805. 275690805. Sudah? Oh, sudah ada 4. Love. Terima kasih. Pertanyaannya sudah langsung ya? Diperlihatkankah, akan diperlihatkankah di layar? Yes. Iya. Wow. Terima kasih. Ada 5 pertanyaan di situ, silakan dijawab. Masih pertanyaan satu. Oke. Mention names of the countries that are included in the list of the world's best smart cities.
Contoh Singapura, Jakarta, Bandung, Semarang. Mention names of cities in Indonesia that have already implemented the smart city concept. Ada 100 ya Pak Hari ya? 100 and beyond sekarang. 150, siap. Wow, keluar Jakarta. Yes, Bali. Nah ini lagi, kalau Bali nanti jadi smart island Pak Hari. Macam-macam ya. Bandung, terima kasih. Wow, Singapura, Banyuwangi, Tokyo. Nice. Okay, which element do you think becomes a struggle for a smart city? Oh, ini penting untuk kita simak. Elemen apakah yang menjadi sebuah tantangan untuk sebuah kota cerdas? Society, teknologi, people, budget. Oh, okay. Nice. Leadership, knowledge, infrastructure. Thank you. Terima kasih. Ini masukannya human ego. Wow. Kebijakan. This is very nice. Governance. Wow. Birokrat. Menarik ya. How do you feel about this event? Nah ini dia nih. Moment of truth. Insightful. Mau dong tumblernya? Gimana nih caranya? At Amerika. Bagaimana kalau kita pakai advice dari Mas Adit untuk memantaskan diri sehingga bisa ada di sini dan menjadi speaker? Dalam tahun depan atau akhir tahun boleh loh, kan kolaborasi terbuka ya. Inspiring speaker, seru, mantul, fun, keren bingit. Cool, senang. Oh, thank you so much. On a scale of 1 to 5, 5 is the highest. Would you recommend your friends and relatives to join at America's events? Whoa, okay. Cool. Probably, yes. Semua in the positive side. All right, so that's it for today, and thank you so much for being here for the last 3 events. Every Friday, I'm here to host incredible speakers. Banyak juga yang join online, dan saya pikir ini adalah sebuah pembelajaran. Menutup dengan manis, don't forget about the future, karena saya pikir environment pasti akan selalu ada di tengah-tengah Anda akan selalu ada di tengah-tengahnya. Tapi mengutip kepada yang kita pelajari sekarang adalah smart city itu jangan dianggap sebagai hanya konsep, tapi as a culture. That is one. Dari sesi pertama, sesi kedua kita belajar mengenai data dan bagaimana memantaskan diri untuk bisa membaca data dan juga memahami teknologi. Dan sekarang kita pastikan bahwa segala pembelajaran teknologi itu adalah untuk konservasi tempat kita hidup, bumi. There is no planet B. Jadi hanya ini aja. Oke, saya Tilma Komaling. Mohon maaf kalau ada hal yang salah atau menyinggung. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Once again, give a big round of applause to our speakers and moderator. What a fruitful discussion we had today, and it ends the series of Smart City. That was really good that we had this discussion. Thank you, Matilma, for this series of Smart Cities.
So that was our discussion. It was so fun and insightful. And now you might be wondering, you have great ideas that you would like to have in Ad America. Well, we would love to have your proposals. Send your proposals ideas to our website at www.adamerica.org.id. Select create a program and go to collaborate with us. All the event proposals will be reviewed and your event might be featured here soon. While you are on our website, make sure to register as our membership and also newsletter to get our weekly event updates. And someone just said that someone want our Tumblr. Well, you should follow us on our social media because we have so many fun contents and giveaways, especially on our social media. We are on Instagram, Facebook, and Twitter at AT America. So who was that? Who wants the Tumblr? You better follow us on Instagram. So that was our social media. You can also find us on YouTube at AT America. Okay, so thank you again for joining us. My name is Aninda, and see you next time, everyone. Bye bye. All right, we would like to invite our speakers and moderator to take group photo. Yes, in the middle of the stage. Alright, lambing tangan. 1, 2, 3. One. 1, 2, 3. Alright, one last one. 1, 2, and 3. Alright, thank you so much, everyone. Yay, thank you. Thank you everyone for coming today. It was really fun. And see you next time. Bye-bye. Tadi pemenang Q&A-nya